Nah itu. Nah langsung saja saya kasih contoh di dalam form peraturan kedisiplinan seperti ini ya. Nah kalau karyawan manggil kerja ya tidak masuk kerja tanpa izin, itu juga bentuk pelanggaran. Apa sanksinya? Surat peringatan, langsung SP 1, 2, dan 3. Setiap daftarnya, setiap item dari pelanggaran dan kejahatan itu, dan Anda harus bisa merumuskan apa sanksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ali Mahdi, Master SOP Indonesia. Rekan-rekan sekalian, dalam video ini kita akan bahas tentang peraturan kedisiplinan. Ya, peraturan kedisiplinan itu sangat penting, ya, dalam rangka untuk menjaga atau alignment visi misi, value, corporate culture atau budaya kerja daripada perusahaan kita. Setelah kita membuat rule of the game, peraturan perusahaan, kemudian kita juga lengkapi dengan value, nilai-nilai, kemudian corporate culture, kemudian budaya perusahaan, budaya kerja di dalam perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah aturan-aturan yang kita buat tersebut, budaya kerja, nilai-nilai, itu menjamin akan dilaksanakan oleh tim atau karyawan kita? Belum tentu. Karena itu, untuk menjaga agar ya performan daripada SDM kita, karyawan kita, dalam melaksanakan segala aturan rule of the game, ya, baik itu berupa peraturan perusahaan, pedoman karyawan, nilai-nilai atau value atau budaya kerja, maka ada satu tool, satu alat yang Anda perlu buat, yaitu yang bernama adalah aturan kedisiplinan. Kalau kita bicara tentang disiplin, maka di situ kita bicara tentang aturan. Lawan daripada disiplin adalah undisiplin. Ya, kalau kita bicara tentang undisiplin, maka di sana ada pelanggaran-pelanggaran, ya, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau rule of the game yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Rekan-rekan sekalian, peraturan kedisiplinan adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasi atau operasional perusahaan yang berupa peraturan ataupun ketentuan lainnya yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan atau SDM tanpa terkecuali. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara membuat aturan kedisiplinan yang benar, yang efektif dan bisa diaplikasikan, rekan-rekan harus tahu dulu apa sih faktor yang mempengaruhi kedisiplinan itu. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan itu yang pertama adalah besar kecilnya kompensasi, itu juga sangat mempengaruhi. Ya, terus yang kedua adalah tidak adanya keteladanan, ya, daripada pimpinan di dalam perusahaan, ya. Pimpinan, leader itu penting sebagai teladan. Ya, kalau ingin tim kita itu disiplin, maka pimpinan harus lebih dahulu disiplin. Dan yang ketiga adalah tidak ada aturan yang pasti, ya, yang menjadi rujukan atau pegangan. Karena nggak ada aturan yang pasti, maka selama ini perusahaan itu berjalan apa adanya. Gitu. Kemudian yang keempat, rekan-rekan sekalian, adalah adanya keberanian manajemen atau pimpinan dalam mengambil tindakan atau sanksi ketika ada yang melanggar. Itu penting. Karena kalau tidak ada tindakan bagi karyawan atau SDM kita yang melanggar, maka nanti
karyawan yang baik, SDM yang baik itu akan ikut-ikutan, karena ternyata melanggar itu tidak masalah bagi perusahaan. Itu yang mungkin menjadi pemikiran dari karyawan yang lain, sehingga mereka ikut-ikutan untuk tidak disiplin. Nah, yang kelima adalah tidak adanya pengawasan. Ada aturan, ya, ada ketentuan, ya, sanksi juga diberikan, tapi tidak diawasi. Ya, kalau tidak diawasi, siapa yang tahu kemudian siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Ya, maka tentu ada pengawasan, ada kontrol. Ya, ada kontrol. Berarti nanti ada alat kontrol dan siapa yang mengontrolnya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kurang perhatian kepada karyawan. Ya, karyawan hanya suruh kerja saja tapi tidak pernah disapa, ya, tidak pernah dimotivasi, tidak pernah ditegur, tidak pernah diperhatikan. Yang ketujuh adalah tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat untuk mendisiplinkan karyawan. Jadi tidak ada kebiasaan yang mendukung, ya, untuk tegaknya kedisiplinan. Jadi kalau orang masuk kantor telat, dibiarin saja. Orang tidak buat laporan, telat, dibiarin saja. Ya, orang masuk tidak izin, keluar kantor tidak izin, dibiarin saja. Sehingga faktor yang mendukung atas tegaknya kedisiplinan itu menjadi pudar, sehingga akhirnya menjadi budaya kerja yang tidak baik. Dan kemudian bagaimana cara menegakkan kedisiplinan kerja? Yang pertama adalah disiplin harus ditegakkan seketika, jangan menunggu hari raya atau tahun baru tegur dan baru didisiplinkan. Tidak bisa, teman-teman. Dan yang kedua, disiplin harus didahului dengan peringatan dini, tidak sekonyong-konyong, ya. Jadi aturannya sudah disosialisasikan, kapan itu aturan akan diberlakukan, apa saja sanksinya, itu harus di-awareness, harus diketahui terlebih dahulu, harus disosialisasikan kepada karyawan, sehingga mereka nanti tidak terkejut, sehingga yang menerima sanksi nanti tidak terkejut dan tidak memberontak. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, disiplin harus konsisten. Jangan sampai hari ini didisiplinkan, besok ada orang lain yang melanggar, tidak ditegakkan. Ya, minggu ini disiplin ditegakkan, minggu depan tidak ditegakkan. Nanti di situ nanti akan ribut, ya, karena ada yang merasa mereka didisiplinkan atas pelanggaran dia, tapi di sisi lain ada orang lain yang melanggar, mereka tidak ditegur atau tidak diberi sanksi. Ini akhirnya bisa kacau perusahaan, bahkan mungkin bisa jadi nanti didemo oleh karyawan kita. Maka disiplin ditegakkan secara konsisten. Dan yang terakhir, yang kelima, disiplin harus setimpal, ya. Jadi sesuaikan dengan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. Ya, jangan mengada-ngada. Kadang-kadang pelanggaran ringan kemudian dihukum diberi sanksi yang sangat berat, itu juga tidak fair. Sebaliknya, pelanggaran yang berat, ya, yang prinsip juga harus ditegakkan dengan berat juga, ya, harus setimpal, harus tawazun, harus seimbang. Nah, itu rekan-rekan sekalian, bagaimana cara mendisiplinkan. Nah, sekarang kita masuk secara teknis, bagaimana cara membuat aturan kedisiplinan. Ya, rekan-rekan buat form seperti ini, buat nama perusahaannya apa, jenis usahanya apa. Ya, ini saya kasih contoh, misalnya di perusahaan saya, PT Lingkar Madani Sentosa, jenis usahanya produk dan jasa SOP. Buat form seperti ini, teman-teman, form peraturan kedisiplinan. Ya, di situ ada dua hal pokok yang harus ditulis, yang harus diidentifikasikan. Untuk membuat peraturan kedisiplinan, pertama, Anda harus mampu mengidentifikasikan pelanggaran, ya, atau kejahatan yang biasa dilakukan atau yang pernah dilakukan di dalam perusahaan kita. Harus bisa
mendefinisikan dengan cara membuat daftarnya, ya, daftar pelanggarannya. Jadi harus membuat daftar jenis-jenis pelanggaran dan kemudian juga jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan atau yang pernah dilakukan di dalam perusahaan dan itu dilakukan oleh karyawan atau tim kita. Ya, harus di-list ya karena sekalian. Yang kedua, kemudian Anda harus mampu memberikan sanksi atas pelanggaran atau kejahatan tersebut, ya. Setiap daftarnya, setiap item dari pelanggaran dan kejahatan itu, ya, itu harus ada sanksinya dan Anda harus bisa merumuskan apa sanksinya. Nah, itu. Nah, langsung saja saya kasih contoh di dalam form peraturan kedisiplinan seperti ini, ya, rekan-rekan sekalian. Buat form, kemudian nama perusahaannya apa? Ini saya kasih contoh adalah di perusahaan saya, PT Lingkar Madani Sentosa. Kemudian jenis usahanya produk jasa SOP. Form peraturan kedisiplinan karyawan, ya. Ada dua jenis kedisiplinan. Pertama adalah tentang pelanggaran, yang kedua adalah kejahatan. Sebutkan jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis kejahatan di kolom sebelah kiri, kemudian sebelah kanan sebutkan jenis sanksi yang Anda berikan. Ya, seperti ini formnya. Oke. Nah, ini ada contohnya misalnya. Nah, tapi sebelumnya saya tanya, apa sih bedanya pelanggaran dan kejahatan? Nah, pelanggaran dan kejahatan itu mirip tapi berbeda. Ya, kalau kejahatan itu pasti adalah pelanggaran, ya. Tapi kalau pelanggaran itu sifatnya adalah internal perusahaan, melanggar aturan-aturan, ya, atau hal-hal yang disepakati dalam kerja di dalam perusahaan. Tapi kalau kejahatan adalah pelanggaran yang menimbulkan implikasi atau mempengaruhi terhadap hukum positif di Indonesia. Misal, mencuri itu adalah pelanggaran, ya, yang sangat dilarang oleh perusahaan. Tapi mencuri itu sekaligus juga ada kejahatan karena berimplikasi langsung, ya, pada hukum positif Indonesia dan bisa dilaporkan. Proses orang mencuri itu bisa kita kasih SP atau kita pecat, ya, dan sekaligus juga bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, saya lanjutkan seperti ini teman-teman. Jenis pelanggaran yang pertama, saya kasih contoh, karyawan terlambat tanpa pemberitahuan. Kemudian karyawan mangkir kerja atau tidak masuk tanpa izin. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, di dalam form itu karyawan menghina sesama karyawan. Ya, maka Anda bisa merumuskan apa saja jenis yang sering dilanggar, gitu kan? Gitu. Kalau ini saya kasih contoh 3 item ini. Kemudian sanksinya apa? Ini sanksinya kalau terlambat tanpa pemberitahuan, mendapat teguran lisan dan langsung dikasih SP1, surat peringatan pertama. Nah, kalau karyawan mangkir kerja, ya tidak masuk kerja tanpa izin, itu juga bentuk pelanggaran. Apa sanksinya? Surat peringatan, langsung SP1, 2, dan 3, ya, sesuai dengan levelnya, ya, gitu. Jenis sanksi ini bisa Anda kreasi sendiri sesuai dengan kepentingan perusahaan Anda. Kemudian yang ketiga, karyawan menghina sesama karyawan itu tidak dibolehkan di dalam perusahaan dan itu berarti merupakan jenis pelanggaran. Apa sanksinya? Adalah teguran tertulis dan pembinaan. Pembinaan itu terserah apakah dibina ruhaninya, mentalnya, atau diajak ngaji, ya, atau terserah di dalam perusahaan Anda. Oke. Kemudian kejahatan, saya kasih contoh. Kejahatan itu karyawan tertangkap basah mencuri barang perusahaan. Ya, mencuri, ya. Ini pelanggaran sekaligus adalah kejahatan. Ya, sanksinya apa? Ya, nanti ya. Yang kedua adalah karyawan melakukan penganiayaan sesama karyawan di lingkungan perusahaan. Penganiayaan, rekan-rekan. Itu juga kejahatan. Apa kira-kira sanksinya? Ya, saya kasih contoh. Sanksinya ketika tertangkap basah mencuri, karena ini sangat prinsip, ya, maka karyawan bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat, ya, begitu. Nah, yang kedua, karyawan melakukan penganiayaan itu sanksinya adalah SP3 dan kasusnya itu
diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Nah, itu teman-teman, contoh sederhana membuat form peraturan kedisiplinan karyawan, tapi insya Allah hasilnya sangat powerful untuk menegakkan kedisiplinan di perusahaan Anda, sehingga visi misi, value, dan budaya kerja serta rule of the game, aturan perusahaan Anda tetap bisa ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap SDM atau karyawan di perusahaan. Mudah-mudahan materi tentang peraturan kedisiplinan dalam video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Nanti insya Allah akan kita sambung dengan bagaimana cara membuat reward dan punishment di dalam perusahaan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.